Sudah 1 Oktober nih, framing busuk Gatot soal TNI disusupi PKI berakhir gagal total. Ditulis oleh Manuel di SeaWorld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru. Gatot Nurmantio, mantan Panglima TNI di era Joko Widodo, sekarang berubah menjadi sales PKI, jualan isu PKI, dan gagal. Sales gagal karena yang dijual adalah produk basi dan produk yang sudah busuk. Tapi dengan halusinasi tingkat tinggi bersama dengan Amin Rais dan para cecunguk FPI, isu itu masih seru. Mereka seru sendiri membahas segala pergerakan bangsa ini yang dikait-kaitkan dengan kebangkitan PKI. Sudah bertahun-tahun isu PKI ini dimunculkan, mulai dari Lanyala yang pada akhirnya minta maaf dan sujud di bawah kaki Jokowi karena menjadi salah satu yang keluarkan isu itu. Sekarang lanjut Gatot. Gatot ini adalah jenderal yang sudah tua, tidak ada popularitas politik, tidak juga disukai oleh banyak orang. Oleh oposisi dia juga hanya bagian dari orang yang sekelompok dengan Rocky Gerung, si pecundang yang tinggal di rumah bodong di atas tanah milik orang lain. Oleh rekan-rekan sevisinya macam Amin Rais, Rocky Gerung, Said Didu, Fadlizon, dan berbagai sosok lainnya, Gatot hanya salah satu di antara orang-orang yang tidak berguna bagi bangsa dan negara, macam Rizal Ramli dan Haris Azhar gitulah. Selama ini kita melihat Gatot ini gencar banget mengait-ngaitkan pemerintahan Indonesia dengan PKI. Bahkan dia juga sudah pernah jadi panglima dan mengatakan dia sudah mencium pergerakan PKI. Jokowi pun sudah berstatement dan membuka pintu lebar-lebar jika si Gatot itu ketemu PKI saat jadi panglima, ia gebuk saja. Artinya Jokowi juga tidak main-main. Bahkan Gatot ketika mewajibkan perwira TNI untuk menonton film G30 SPKI, Jokowi juga ikut nonton bersama Kapolri Tito Karnavian. Gatot mukanya kayak orang gagal, muram, murung, dan gak kelihatan layak banget jadi panglima. Mukanya gagal total. Sebenarnya saya tidak mau mengaitkan nama Gatot dengan kinerjanya gagal total, tapi saya akan spesifik mengatakan bahwa khusus Gatot Nurmantio, dia ini gagal total. Memframing adanya PKI di tubuh TNI adalah tuduhan serius. Dia ini mantan panglima. Artinya, justru dengan mengatakan bahwa ada PKI yang menyusup di tubuh TNI, dia ini sudah gagal total memberangus PKI saat dia jadi panglima. Dan kemungkinan berikutnya, jangan-jangan dia yang munculkan PKI di TNI ketika dia jadi panglima. Karena dulu PKI sudah ditumpas. Logika Gatot ini gagal total. Dia mencoba membangun narasi bahwa pembongkaran patung Soeharto di tubuh TNI adalah bagian dari penyusupan PKI. Gatot seolah ingin mengatakan bahwa Soeharto adalah sosok yang menghabisi PKI. Padahal banyak bias di cerita itu. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Soeharto itu dekat banget sama jenderal PKI saat itu. Ngopi atau ngerokok bareng. Gatot mungkin belum lihat foto itu. Tapi ya sudahlah, biarkan Gatot berhalusinasi seperti Prabowo waktu dia sebarkan hoax Ratna Sarumpait. Ya sudah, yang penting sekarang sudah 1 Oktober. Pancasila tetap sakti, Pancasila tetap di hati. Gatot akhirnya gagal total. Biarkan dia meraung-raung seperti sahabatnya Rocky Gerung ketika ngamuk karena dikibuli oleh mantan narapidana penggelapan tanah. Biarlah mereka menjerit-jerit, toh sudah lewat. Sudah habis waktunya Gatot Nurmantio dalam membawa framing PKI sudah berkali-kali gagal total dibawa oleh FPI, Gatot, Amin Rais, Prabowo, Anies Baswedan, dan orang-orang gagal lainnya. Sudah habis memang nafas mereka lumayan panjang tapi enggak guna. Mereka ini adalah para pecundang politik, memframing Jenderal Dudung sebagai orang yang memberi ruang lebar-lebar kepada PKI untuk menyusup ke TNI. Tunggu, PKI itu apa sih? Ideologi PKI yang ada di TNI apa sih? Gara-gara bongkar patung, jadi dianggap disusupi PKI. Patungnya juga patung diktator terkorup abad 21 kan? Sudahlah Pak Gatot, halusinasimu gak membawa kamu kemana-mana. Mendingan halusinasi kamu main trading lalu menang banyak. Apa jangan-jangan Gatot kecewa karena ketipu investasi bodong berkedok cuan? Memang orang ini sangat disayangkan, bisa pernah jadi panglima. Kesalahan terbesar Jokowi juga nih kayaknya. Pertama, angkat Om Wowo, si pecundang pilpres jadi menhan. Kedua, angkat Gatot jadi panglima. Maafkan saya Pak Jokowi, begitulah maaf-maaf. Bagaimana menurut Anda? Program poligami PKS ditolak komunitas janda. Ditulis oleh Jo Putra di SeaWorld.com. Halo, selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru.
Program Partai Keadilan Sejahtera atau PKS kepada kader-kadernya untuk berpoligami menuai respon yang negatif dari masyarakat. Pasalnya praktik poligami di tubuh PKS tidak hanya diperbolehkan namun sangat dianjurkan. Program poligami tersebut merupakan saran untuk menikahi janda sebagai prioritas. Hal itu tercantum dalam program UPA dalam poin 8 yang menyatakan bahwa anggota laki-laki yang mampu dan siap beristri lebih dari satu mengutamakan pilihannya kepada aromil atau janda atau awanis. Surat anjuran tersebut telah ditandatangani oleh Ketua Dewan Syariah Pusat PKS, Surahman Hidayat, dan sudah dikomunikasikan dengan DPP. Ia mengatakan bahwa program tersebut dianjurkan terhadap kader yang mampu secara moral dan material yang bertujuan memuliakan anak yatim. Wow, asik bener ya, bisa berpoligami tanpa harus merasakan sakit hati istri pertama di madu. Setidaknya daripada selingkuh diam-diam di lokalisasi, lebih baik langsung dikawinkan. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa menurut Islam diizinkan bagi pria untuk berpoligami. Tetapi yang ditekankan di sini menikahi janda ada syarat dan kondisinya. Janda yang bisa dinikahkan merupakan istri yang ditinggal suami karena korban perang atau janda yang tidak bisa menafkahi dirinya. Selain itu, pria yang akan menikahi janda harus adil dan diizinkan istri pertamanya agar menghindar dari fitnah. Belum lama ditetapkan, program poligami dicabut PKS secara mendadak. Program dalam Tazkirah nomor 12 mengenai solidaritas terdampak pandemi itu dicabut karena telah menerima berbagai masukan dari masyarakat. Setelah kami mendapat berbagai masukan dari pengurus, anggota, dan masyarakat secara umum, kami memutuskan untuk mencabut anjuran poligami tersebut. Tutur Surahman dikutip terkini.id. Ya, memang harus dicabut karena kebijakan partai untuk berpoligami sangat menyakiti perasaan wanita, terutama janda-janda yang akan dimadu oleh para kader PKS. Alasan menikahi janda karena ingin memuliakan anak-anaknya sebagai yatim hanya sebagai kedok belaka. Memang cocok partai ini disebut partai kesejahteraan syahwat karena mereka selalu berurusan tidak jauh dari syahwat. Membantu atau memuliakan anak yatim ataupun menolong para janda tidak harus dinikahkan. Di sini terlihat sekali kalau PKS memandang janda seperti objek pelepas syahwat mereka. Sebenarnya, apakah mereka sungguh-sungguh ingin memuliakan anak yatim atau memuaskan nafsu duniawi? Sudahlah, tidak usah membawa janda sebagai dagangan politik untuk mencari simpati dan dukungan dari publik. Urusan ingin menikahi janda ataupun berpoligami itu urusan pribadi, tak usah dicampur adukan dengan politik. Itulah mengapa PKS tidak memiliki kader yang mumpuni dan dibanggakan. Kualitas berpolitik mereka hanya sebatas dari perut ke bawah. Sementara itu, founder komunitas Save Janda Mutiara Prohuman menegaskan program yang digagas oleh PKS itu sangat merendahkan perempuan yang memiliki status sebagai janda. Mutiara berpendapat bahwa sepatutnya PKS lebih peka terhadap beban berlapis yang dialami perempuan dengan status janda di Indonesia akibat stigma negatif yang datang ke diri mereka. Narasi-narasi misogini seperti imbauan kader untuk berpoligami dengan janda ini hanya memperburuk stigma tersebut, ungkap Mutiara diambil dari terkini.id. Saya sependapat dengan penuturan Mutiara bahwa jangan sampai janda dijadikan objek yang selama ini mendapatkan stigma yang negatif karena korban perceraian maupun ditinggal meninggal oleh suami. Untuk di Indonesia yang dominan dengan tatanan sosial patriarki, status janda dianggap sebagai kata yang berkonotasi negatif dan sering dianggap sebelah mata. Jika PKS ingin mengangkat derajat wanita terutama janda, seharusnya tidak dianjurkan untuk ditiduri, apalagi kalau janda-janda muda cantik nan seksi wajib dan harus dinikahi. Janganlah menghalalkan nafsu syahwat dengan berkedok perintah agama. Masih ada cara lain untuk membahagiakan wanita dengan status janda tanpa harus memiliki. Solusi terbaik adalah program pemberdayaan wanita seperti bantuan modal usaha, pelatihan, dan akses lapangan pekerjaan. Sementara untuk anak-anak yatim bisa dengan bantuan beasiswa maupun orang tua asuh. Dan apa jadinya apabila janda-janda dinikahkan lalu dicerai setelahnya? Apakah akan menjadi beban moral dan psikis mereka? Bagi saya PKS hanya mengambil nikmatnya saja tanpa memikirkan jangka panjang yang terjadi kelak apabila sudah tidak ada lagi kecocokan. Ini adalah langkah strategis PKS mengambil simpati dari para janda di luar sana agar terpikat dengan partai ini. Lumayan kan, bisa membuat anak banyak dan diharapkan menjadi kader dan pendukung PKS jika besar nanti. Jadi sudah tepat bahwa penolakan program poligami yang dicanangkan PKS harus secepatnya dicabut. Jangan pernah lagi menginginkan hal serupa di kemudian hari. Karena bagi saya, memuliakan dan membahagiakan anak yatim tidak harus mempersunting ibunya. Berikan bantuan sosial seperti pada umumnya dengan program-program lain yang bermanfaat bagi ibu dan anak-anaknya hingga mereka dapat mandiri. Demikian kira-kira kata kura-kura. Bagaimana menurut Anda?